Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurjana, NPM 2006 1042 10081, ingin mempresentasikan materi mengenai komunikasi dan pendidikan, prinsip komunikasi dalam pendidikan anak usia dini, penggunaan komunikasi efektif terhadap anak usia dini, strategi dalam mengembangkan komunikasi kepada anak usia dini, konsep sentuhan dalam komunikasi dengan anak, dan teknik komunikasi persuasif atau bujukan dengan anak. Dari yang pertama, komunikasi dan pendidikan. Komunikasi dan pendidikan dapat diartikan sebagai pemberitahuan, percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan. Selanjutnya, adapun unsur-unsur dari komunikasi dan pendidikan. Yang pertama, manusia. Yang kedua, interaksi. Yang ketiga, materi pendidikan. Yang keempat, alat. Yang kelima, metode dan teknik. Dan yang keenam, lingkungan. Baiklah, adapun fungsi dari komunikasi dan pendidikan. Yang pertama, fungsi informatif, berfungsi sebagai memberikan data dan keterangan atau sebagainya. Kemudian yang kedua, fungsi edukatif, mendidik masyarakat dan setiap orang. Yang ketiga, fungsi persuasif, mengajak atau mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Yang keempat, fungsi rekreatif, berfungsi untuk menghibur banyak orang. Selanjutnya, adapun model dari komunikasi. Yang pertama, komunikasi dengan Allah. Contohnya seperti melaksanakan ibadah sholat dan berdoa. Kemudian yang kedua, komunikasi antar anggota keluarga. Contohnya seperti ayah, ibu, kakak, dan adik atau anggota keluarga lainnya. Kemudian yang ketiga, komunikasi di sekolah. Contohnya seperti berinteraksi dengan guru dan teman sebaya. Kemudian yang keempat, komunikasi dengan masyarakat luas. Contohnya seperti tetangga atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, materi yang kedua tentang prinsip komunikasi dalam pendidikan anak usia dini. Ada 3 teori yang menjelaskan tentang prinsip komunikasi dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, teori behavioristik yang diperaksarai oleh B.F. Skinner. Ia menyatakan bahwa lingkungan membawa pengaruh bagi perkembangan bahasa anak. Yang kedua, teori nativisme yang diperaksarai oleh Noam Chomsky. Ia menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak mulai dibentuk sejak masa konsepsi. Dengan kata lain, sejak lahir anak telah memiliki kemampuan berbahasa. Yang ketiga, teori kontrofiksme yang diperaksarai oleh Piaget, Vygotsky, dan Gardner. Mereka menyatakan bahwa perkembangan kognisi bahasa anak dibentuk dengan interaksi dengan orang lain. Kemudian, adapun prinsip-prinsip membangun komunikasi dengan anak. Yang pertama, biarkan anak mengetahui bahwa orang tuanya tertarik dengan apa yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua, matikan televisi atau berhenti membaca koran ketika anak sedang mengajak ngobrol. Kemudian yang ketiga, hindari mengangkat telepon ketika anak ingin mengatakan sesuatu yang penting. Yang keempat, jangan berbicara dengan nada tinggi kepada anak. Kemudian yang kelima, tetaplah berbicara dengan pembawaan yang dewasa. Kemudian selanjutnya materi yang ketiga tentang penggunaan komunikasi efektif terhadap anak usia dini. Komunikasi efektif adalah adanya saling memahami apa yang dimaksud si pemberi pesan dan si penerima pesan. Kemudian, adapun cara kita berkomunikasi efektif terhadap anak usia dini. Yang pertama, gunakan kata-kata yang singkat agar anak dapat memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, gunakan nada suara yang ramah. Kemudian yang ketiga, menggunakan lagu-lagu untuk pembiasaan rutinitas. Kemudian yang keempat, bermain peran dan narasikan apa yang sedang Anda lakukan. Kemudian yang kelima, mengadakan rutinitas membaca buku. Selanjutnya, adapun faktor mempengaruhi komunikasi efektif terhadap anak usia dini. Yang pertama, faktor anatomi atau fisiologis, yaitu yang pertama organ bicara, telinga, dan susunan saraf. Kemudian yang kedua, faktor psikologis. Yang pertama, kemampuan mengatakan kata secara perlahan dan jelas. Kemudian yang kedua, kemampuan mengaitkan arti dengan kata-kata tersebut. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan, yaitu adanya model yang dicontohkan untuk anak. Kemudian yang kedua, kesempatan berlatih. Selanjutnya, adapun tips membangun komunikasi dengan anak. Yang pertama, mengatur bahasa tubuh. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, menghargai pendapat anak. Yang keempat, hindari kalimat negatif. Dan yang kelima, memberikan pujian atau kritik yang membangun. Strategi dalam mengembangkan komunikasi kepada anak usia dini. Strategi yang pertama yaitu penggunaan istilah. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, aba-aba untuk berpindah tema. Kemudian, materi yang kelima yaitu konsep sentuhan dalam komunikasi dengan anak.
Komunikasi sentuhan merupakan alat yang kita gunakan, bahkan sejak kita masih dalam kandungan, kita sudah mendapatkan rangsangan sentuhan. Kemudian, ada pun identifikasi makna sentuhan dalam komunikasi. Yang pertama, afeksi positif. Yang kedua, bercanda. Yang ketiga, mengendalikan atau mengarahkan. Yang keempat, ritual. Dan yang kelima, keterkaitan dengan tugas. Kemudian, ada pun kategori-kategori makna sentuhan dalam komunikasi. Yang pertama, fungsi operasional. Yang kedua, sosial sopan. Yang ketiga, persahabatan. Yang keempat, rangsangan seksual. Dan yang kelima, cinta. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis sentuhan nonverbal. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, sentuhan. Yang ketiga, pronemik. Yang keempat, gerakan tubuh. Yang kelima, pronemik. Yang keenam, lingkungan. Dan yang ketujuh, vokalia. Selanjutnya, ada pun fungsi-fungsi sentuhan nonverbal. Yang pertama, repetisi. Yang kedua, substitusi. Yang ketiga, kontradiksio. Yang keempat, komplement. Dan yang kelima, aksentuasi. Selanjutnya, ada pun karakteristik sentuhan dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, kesamaan perilaku. Yang ketiga, artifaktual. Yang keempat, konstekstual. Yang kelima, paket. Yang keenam, dapat dipercaya. Dan yang ketujuh, dikendalikan oleh aturan. Baiklah, selanjutnya materi terakhir yaitu materi keenam tentang teknik komunikasi persuasif atau bujukan dengan anak. Komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan sosial perilaku seseorang melalui penggunaan pesan yang bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Selanjutnya, ada pun tahap komunikasi persuasif. Yang pertama, menginformasikan. Yang kedua, menjelaskan. Yang ketiga, meyakinkan. Yang keempat, membujuk. Dan yang kelima, mendapat persetujuan atau komitmen. Kemudian selanjutnya ada pun teknik komunikasi persuasif. Yang pertama, teknik asosiasi. Yang kedua, teknik integrasi. Yang ketiga, teknik ganjaran. Yang keempat, teknik red herring. Yang kelima, teknik tataan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.